Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kita menggali inspirasi dari sejarah Islam yang penuh hikmah dan keteladanan. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal karena kesalehan, kelembutan hati, dan kemurahan tangannya. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin yang wafat dalam keadaan syahid di tangan para pemberontak. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah penuh cinta, pengorbanan, dan keimanan yang tinggi. Sebuah perjalanan hidup yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Utsman bin Affan lahir di tengah keluarga bangsawan Quraisy, dari Bani Umayyah yang sangat terpandang. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash, sementara ibunya adalah Arwa binti Quraisy, yang merupakan sepupu Rasulullah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekayaan, adab, dan pendidikan yang baik. Utsman dikenal cerdas, sopan, dan memiliki akhlak yang sangat luhur bahkan sejak kecil. Ia juga termasuk orang yang pandai berdagang dan sangat sukses secara ekonomi sejak muda. Sebagai seorang pemuda Quraisy, Utsman banyak melakukan perjalanan dagang ke berbagai negeri. Salah satu perjalanan pentingnya adalah ke negeri Syam, tempat ia belajar banyak tentang perniagaan dan juga mengenal lebih dalam tentang berbagai agama yang ada saat itu. Walaupun hidup dalam kekayaan, hatinya tidak pernah terpaut kepada dunia. Ia sering merenung dan merasa bahwa penyembahan berhala bukanlah jalan kebenaran. Ketika Islam mulai disebarkan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah, Utsman termasuk orang yang cepat menerima kebenaran. Ia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya yang telah lebih dahulu menerima Islam. Tanpa ragu, Utsman menyatakan syahadat dan langsung menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Masuknya Utsman ke dalam Islam merupakan kejutan besar bagi kaum Quraisy, karena ia termasuk tokoh terpandang. Keputusan Utsman untuk masuk Islam membuat keluarganya murka. Pamannya sendiri mengikatnya dengan tali dan memaksanya untuk meninggalkan Islam. Namun, keteguhan Utsman tidak goyah. Ia lebih memilih kehilangan harta dan kedudukan daripada meninggalkan agama yang hak. Sikapnya ini menunjukkan betapa kuat keimanannya sejak awal. Salah satu keistimewaan Utsman adalah pernikahannya dengan dua putri Rasulullah. Pertama, ia menikahi Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, ia menikah dengan Ummu Kulsum. Karena itu, Utsman mendapat julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Tidak ada sahabat lain yang mendapat kehormatan menikahi dua putri Nabi secara bergantian seperti Utsman. Setelah menikah dengan Ruqayyah, Utsman ikut berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Di setiap tempat, ia menunjukkan akhlak dan kontribusi besar terhadap umat Islam. Ia tidak hanya membantu dengan tenaga, tetapi juga dengan hartanya. Di Madinah, Utsman menjadi penyokong utama dalam berbagai pertempuran dan kegiatan sosial. Salah satu sumbangsi terbesarnya di awal Islam adalah saat ia membeli sumur Raumah, yang kala itu dimonopoli oleh seorang Yahudi dan hanya bisa diakses dengan harga tinggi. Utsman membeli sumur itu dan menghibahkannya untuk umat Islam. Tindakan ini mendapat pujian luar biasa dari Rasulullah. Utsman juga termasuk dalam kelompok Ashabul Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar dan mendapatkan jaminan surga. Meskipun pada saat perang Badar ia tidak hadir karena merawat istrinya yang sedang sakit keras, Rasulullah tetap membaginya bagian rampasan perang dan pahala seakan ia hadir. Utsman bin Affan bukan hanya seorang sahabat biasa. Ia adalah sahabat terdekat Rasulullah yang sangat dicintai dan dipercaya. Kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah goyah, bahkan di saat-saat paling sulit. Ia selalu menjadi orang pertama yang maju ketika ada kebutuhan dalam jihad atau pembangunan masyarakat Islam. Dalam banyak peristiwa penting, Utsman tampil sebagai dermawan utama yang menggerakkan roda dakwah melalui kekayaannya. Salah satu momen paling monumental adalah ketika kaum muslimin bersiap untuk perang Tabuk. Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk menyumbang sebanyak mungkin demi keberangkatan pasukan. Dalam kesempatan itu, Utsman menyumbang 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, serta emas dan perak dalam jumlah besar. Rasulullah pun bersabda dengan bangga, "Tidak ada yang dapat membahayakan Utsman setelah hari ini atas apapun yang dilakukannya." Sebuah pengakuan keutamaan yang luar biasa. Selain kontribusi materi, Utsman juga terkenal karena kedalaman ilmunya. Ia adalah orang yang hafal Al-Quran sejak masa awal turunnya wahyu. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, ia menjadi salah satu tokoh penting yang ikut mengumpulkan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan yang membingungkan umat. Ia menuliskan dan menyebarkan mushaf resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam membaca Al-Quran. Kelembutan hati Utsman menjadikannya sahabat yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Ia tidak pernah berkata kasar, tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, dan selalu merendahkan diri. Rasulullah bahkan menyebut Utsman sebagai orang yang sangat malu, sampai para malaikat pun segan terhadapnya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Ketika Utsman datang menghadap Nabi dalam kondisi tidak tertutup kakinya. Utsman juga dikenal karena kesetiaan dan cintanya kepada istri. Setelah Ruqayyah wafat, ia sangat terpukul. Tetapi Allah menggantinya dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ketika Ummu Kulsum juga wafat, Rasulullah berkata, "Jika aku punya putri lagi, aku akan nikahkan lagi dengan Utsman." Ini menunjukkan betapa besar penghargaan Nabi terhadap kepribadian Utsman. Selama masa kenabian, Utsman banyak terlibat dalam ekspedisi penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia termasuk orang yang dipercaya Nabi dalam banyak urusan internal. Meski tidak sekeras Umar, atau sepandai Abu Bakar dalam strategi, tetapi Utsman memiliki kelembutan dan kestabilan emosi yang membuatnya menjadi jembatan bagi banyak sahabat yang sedang berselisih.
Utsman juga menjadi penghibur Nabi dalam masa-masa sulit, ketika umat Islam mengalami tekanan berat dari Quraisy, dan ketika banyak sahabat gugur dalam perjuangan, Utsman selalu hadir memberi ketenangan. Ia tidak pernah menonjolkan diri, tetapi pengaruhnya sangat besar dalam menjaga stabilitas psikologis umat. Di samping itu, peran Utsman sebagai penulis wahyu juga sangat penting. Ia termasuk di antara segelintir sahabat yang diberi kepercayaan langsung oleh Nabi untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran sesuai wahyu yang turun. Ini membuktikan bahwa Utsman bukan hanya orang kaya dan baik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan pemahaman agama yang dalam. Setelah Rasulullah wafat, Utsman tetap setia mendukung pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Ia selalu menjadi penasehat bijak dan pendamai di saat umat menghadapi gejolak. Kepemimpinannya dikenal tenang, tanpa ambisi politik. Ia menjadi simbol keseimbangan dalam masyarakat Islam yang sedang tumbuh dan berkembang. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin dihadapkan pada tugas besar, memilih pengganti yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan. Sebuah syuro atau musyawarah dibentuk, dan hasilnya adalah pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Meskipun dikenal pemalu dan pendiam, kaum muslimin melihatnya sebagai sosok yang lembut namun bijaksana, berhati bersih namun teguh dalam prinsip. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas pesat. Negeri-negeri besar seperti Armenia, Azerbaijan, dan beberapa bagian Persia berhasil ditaklukkan tanpa banyak pertumpahan darah. Utsman dikenal sangat menjaga prinsip syuro dan memerintahkan pasukannya untuk selalu menghindari kerusakan dan pertumpahan darah yang tidak perlu. Ia percaya bahwa Islam harus disebarkan bukan hanya dengan pedang, tapi dengan akhlak dan kedamaian. Salah satu pencapaian terbesar Utsman adalah dalam kodifikasi Al-Quran. Setelah melihat banyaknya perbedaan dalam pelafalan Al-Quran di wilayah-wilayah yang baru memeluk Islam, Utsman membentuk tim khusus untuk menyalin mushaf standar. Mushaf itu kemudian disalin dan dikirim ke berbagai kota besar. Ini menjadi warisan monumental yang menjamin keautentikan Al-Quran hingga kini. Utsman juga memperbaiki sistem administrasi negara, memperkuat angkatan laut Islam untuk menghadapi kekuatan Bizantium, dan membangun kembali infrastruktur negara yang sudah mulai rusak. Ia menetapkan gaji tetap bagi para guru agama, hakim, dan tentara. Pemerintahannya berjalan selama 12 tahun, dengan 6 tahun pertama dipenuhi stabilitas, kedamaian, dan kemajuan luar biasa. Namun, memasuki 6 tahun terakhir, gejolak mulai muncul. Banyak pihak merasa iri dengan pencapaian Utsman, dan sebagian lagi kecewa dengan beberapa keputusan politiknya. Utsman dikenal sangat dermawan kepada kerabatnya dari Bani Umayyah, yang menyebabkan beberapa orang menuduhnya melakukan nepotisme. Padahal, keputusan itu dilandasi keinginan untuk memperkuat persatuan dan memperluas jangkauan pemerintahan dengan orang-orang yang ia percayai. Para pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah mulai menyebarkan fitnah. Mereka menuduh Utsman melakukan penyalahgunaan kekuasaan, meskipun tidak ada bukti nyata. Sayangnya, fitnah yang terus diulang akhirnya memengaruhi sebagian masyarakat. Utsman tetap tenang dan tidak membalas dengan kekerasan, meskipun para sahabat memintanya untuk bertindak tegas. Ketika fitnah semakin besar, Utsman tetap pada pendiriannya, tidak akan menumpahkan darah sesama muslim, bahkan jika itu artinya nyawanya harus menjadi taruhan. Ia percaya bahwa menumpahkan darah muslim akan membawa umat pada kehancuran, dan ia tidak ingin menjadi penyebab permulaan dari bencana itu. Keteguhan prinsip ini menjadi salah satu bukti kemuliaan jiwanya. Utsman bahkan menolak perlindungan dari para sahabat yang siap mengangkat senjata untuknya. Ia berkata, "Aku tidak ingin ada darah yang tertumpah karena diriku." Ia memilih bersabar di rumahnya, menunggu keputusan Allah. Sungguh, ini adalah bentuk keimanan yang luar biasa, memilih sabar daripada kekuasaan, memilih syahid daripada perpecahan umat. Di saat-saat terakhir, Utsman tidak melalaikan ibadahnya. Ia terus membaca Al-Quran, bahkan ketika rumahnya telah dikepung. Dalam kesunyian, ia memperbanyak doa dan munajat kepada Allah, memohon keselamatan bagi umat Islam dan kematian yang husnul khatimah. Itulah Utsman bin Affan, seorang pemimpin yang hatinya penuh cinta, sabar dalam fitnah, dan syahid dalam kesabaran. Hari-hari terakhir Utsman bin Affan dipenuhi dengan tekanan dan kepungan. Rumahnya dikepung oleh para pemberontak yang menuntut agar ia turun dari jabatan sebagai khalifah. Meskipun berbagai tuduhan diarahkan kepadanya, tak satu pun sahabat utama seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, maupun sahabat lainnya, menyatakan bahwa Utsman bersalah. Mereka semua mengakui kesalehan dan kebajikan Utsman, hanya saja keadaan politik telah memburuk akibat fitnah yang merajalela. Para pemberontak datang dari berbagai daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka menyebarkan isu-isu palsu, membakar semangat rakyat yang tidak sepenuhnya mengetahui kebenaran. Utsman tetap tenang dalam menghadapi badai fitnah itu. Ia tidak membalas kebencian dengan kekerasan. Bahkan ketika para sahabat ingin melindunginya dengan kekuatan, ia bersikeras untuk menghindari pertumpahan darah antar muslim. Hari-hari berlalu dalam pengepungan, air dan makanan sempat diputus oleh para pemberontak, namun Utsman tak pernah mengeluh. Ia tetap menjaga salat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku lebih memilih bersabar dan bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan bersih, daripada mengangkat senjata kepada saudara-saudaraku sendiri." Kalimat ini menjadi bukti nyata akan kebesaran jiwanya. Pada hari terakhir kehidupannya, Utsman berpuasa. Ia bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar dalam tidur malamnya. Dalam mimpinya, mereka berkata, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami malam ini." Ketika terbangun, ia merasa yakin bahwa ajalnya telah dekat. Ia tersenyum tenang, lalu mengambil mushaf Al-Quran dan mulai membacanya dengan khusyuk.
Pagi itu, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya melalui belakang. Istrinya, Naila, mencoba menghalangi mereka, namun mereka tetap menyerang. Utsman tetap dalam posisi duduk, membaca Al-Quran. Salah satu dari mereka mengayunkan pedangnya dan membacok tangan Utsman, dan darahnya membasahi lembaran mushaf suci, tepat pada ayat. Ia wafat sebagai syahid, dalam keadaan suci, di rumahnya sendiri, tanpa membalas sedikit pun keburukan dengan keburukan. Darahnya menjadi saksi atas kezaliman yang menimpa salah satu manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Jenazahnya sempat tertahan karena situasi yang tidak aman, hingga kemudian dikuburkan dengan tenang di malam hari oleh sebagian sahabat yang tetap setia padanya. Kematian Utsman bin Affan bukan hanya kehilangan bagi Madinah, tetapi juga menjadi awal mula dari pergolakan yang lebih besar dalam dunia Islam. Fitnah yang menewaskan beliau membuka jalan bagi berbagai konflik yang panjang, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Namun dalam tragedi itu, cahaya kesabaran dan keikhlasan Utsman tetap bersinar sebagai pelajaran abadi bagi umat Islam. Utsman wafat pada usia 82 tahun, setelah menjadi khalifah selama 12 tahun, dengan 6 tahun pertama penuh kejayaan dan 6 tahun terakhir penuh ujian. Ia pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan berpuasa, membaca Al-Quran, dan menjaga keutuhan umat Islam. Itulah kemuliaan seorang Utsman bin Affan, pemilik dua cahaya, khalifah yang syahid, dan kekasih Rasulullah. Kisah hidup Utsman bin Affan adalah cermin kejernihan hati, kedermawanan tanpa batas, dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip kebenaran. Dari seorang pedagang sukses yang lembut dan pemalu, ia menjelma menjadi pemimpin besar yang tak gentar menghadapi badai fitnah. Ia tidak hanya menjadi khalifah di bumi, tapi juga hamba yang selalu memandang langit, mengingat Allah dalam setiap keputusan, dan mengutamakan umat di atas ambisi pribadi. Sifat dermawan Utsman menjadi teladan utama dalam hal kekayaan yang berkah. Ia tidak pernah ragu mengorbankan harta demi agama. Ketika orang lain menahan diri, Utsman justru berlomba dalam kebaikan. Betapa pentingnya kita meneladani semangat ini, di tengah zaman ketika harta seringkali menjadi sumber keserakahan dan fitnah. Harta di tangan Utsman tidak pernah membuatnya sombong, melainkan semakin tunduk kepada Allah. Dari sisi akhlak, Utsman mengajarkan kita arti malu yang sejati. Malu bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan batin yang menjaga seseorang dari perbuatan tercela. Malu yang dimilikinya bahkan membuat para malaikat merasa segan. Di zaman yang semakin hilang rasa malu, kisah Utsman seharusnya mengingatkan kita untuk menjaga kesucian hati, lisan, dan perilaku di hadapan manusia maupun Allah. Keputusannya untuk tidak membalas pemberontakan dengan kekerasan menunjukkan keteguhan dalam menjaga persatuan umat. Dalam situasi yang bisa saja ia menumpahkan darah demi mempertahankan kekuasaan, Utsman memilih jalan damai. Ia percaya bahwa nyawanya lebih baik dikorbankan daripada harus melihat kaum muslimin saling membunuh. Dari sini kita belajar bahwa kedamaian dan ukhuwah lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Pelajaran terbesar lainnya adalah bagaimana Utsman menghadap ajal. Dalam kondisi dizalimi, dikhianati, dan dikepung, ia tidak mengeluh atau menyimpan dendam. Ia wafat sambil membaca Al-Quran, kitab yang selalu menjadi panduan hidupnya. Itu adalah kematian husnul khatimah yang dirindukan semua orang beriman. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia seperti Utsman? Kepemimpinan Utsman juga mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal kekuatan fisik atau kecepatan bertindak, tapi soal kedalaman jiwa dan keteguhan prinsip. Ia memimpin dengan cinta, bukan ketakutan. Ia memberi dengan tulus, bukan berharap imbalan. Dunia mungkin tidak selalu adil pada orang baik seperti Utsman, tetapi akhirat menyambutnya dengan kebahagiaan abadi. Utsman bin Affan bukan hanya sejarah, ia adalah pelajaran yang hidup, tentang bagaimana menjadi muslim yang kuat imannya, lembut hatinya, dan kokoh prinsipnya. Di tengah godaan dunia dan derasnya arus fitnah di masa kini, kisah Utsman adalah pelita yang tak pernah padam, menerangi jalan kita menuju Allah. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita jadikan kisah Utsman bin Affan sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Marilah kita menjaga akhlak, memperbanyak sedekah, mencintai Al-Quran, dan menjaga persatuan umat. Semoga kita semua bisa meneladani jejaknya, dan kelak berkumpul bersama beliau di surga Allah. Amin. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya, serta subscribe Al-Maghfirah Channel untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang mulia. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengikuti jejak para sahabat Rasulullah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.